Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tiara Hilma Dwita. NIM 241211600154. Saya bekerja sebagai guru SD di SD Negeri 197/3 Kemantan Kebalai. Dosen pengampu pada mata kuliah statistik ini yaitu Bapak Dr. Estuhuno SPD MPD. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistik yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Keterampilan Mengajar terhadap Kinerja Guru di SD Negeri 197/3 Kemantan Kebalai. Baiklah, berikut adalah data yang sudah saya siapkan, yaitu berjumlah 40 responden penelitian. Nah, ini adalah data 40 responden tersebut. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS 25. Nah, berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk memasukkan data ke SPSS 25 menggunakan data yang terdiri dari 3 variabel, yaitu X1 pelatihan, X2-nya keterampilan mengajar, dan Y kinerja guru. Adapun langkah memasukkan data ke SPSS 25, yaitu yang pertama, kita buka SPSS 25, kemudian kita jalankan aplikasi SPSS di komputer kita. Nah, kita pilih blank dataset. Kemudian, pada halaman awal, kita pilih New Dataset, atau klik File, New Data. Kita masuk ke variabel view. Nah, di bagian bawah jendela SPSS ini, kita klik tab dan variabel view. Isi kolom seperti ini untuk 3 variabel. Nah, X1 pelatihan, X2 keterampilan mengajar, dan Y kinerja guru. Untuk nama singkat tanpa spasi ya, dan nama lengkap di variabel boleh panjang dan bisa pakai spasi. Kita masuk ke data view, kemudian klik tab data view di bagian bawah di jendela SPSS. Kita masukkan data ke kolom X1, X2, dan Y sesuai urutan masing-masing responden. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas data. Nah, jadi uji normalitas data dan uji homogenitas dalam konteks analisis statistik yang menggunakan SPSS 25 beserta fungsinya secara praktis dalam penelitian. Kalau uji normalitas itu adalah prosedur statistik untuk mengetahui apakah data dalam suatu variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Distribusi normal berarti data tersebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata yang membentuk kurva lonceng atau bell curve. Nah, tujuannya adalah ini penting ya, karena sebagian besar uji statistik parametrik seperti uji T dan ANOVA mengasumsikan bahwa data harus berdistribusi normal agar hasil analisisnya valid. Nah, kapan kita menggunakan? Yaitu saat akan melakukan uji T atau uji ANOVA. Dan untuk memvalidasi bahwa data memenuhi asumsi dasar statistik parametrik. Adapun langkah uji normalitas di SPSS 25
yaitu yang pertama kita buka SPSS 25 dan input data pada data view. Klik menu Analyze, Descriptive Statistic, dan kita explore. Kita masukkan variabel X1, X2, dan Y ke kontak dependent list. Kemudian kita klik tombol plots. Nah, kita centang ini normality plots with test dan kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Nah, di mana interpretasinya jika besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika kecil ataupun sama dari 0,05 maka data tidak normal. Jadi karena hasilnya di sini besar dari 0,05 untuk semua variabel, maka dinyatakan datanya normal. Baiklah, selanjutnya uji homogenitas ya, di mana uji homogenitas ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah varians ataupun tingkat penyebaran data antar kelompok adalah sama ataupun tidak. Dalam penelitian komparatif, misalnya membandingkan dua kelompok, nah kita perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keragaman data yang setara. Tujuannya adalah mengetahui apakah kelompok-kelompok dalam penelitian memiliki variansi yang homogen ataupun setara. Nah, jika tidak homogen, maka hasil uji komparatif seperti uji T dan ANOVA bisa menjadi tidak valid. Kapan kita gunakan? Nah, kita akan menggunakan uji homogenitas ini saat membandingkan dua atau lebih kelompok data pada uji T atau ANOVA untuk memeriksa asumsi penting sebelum uji parametrik dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan di SPSS yaitu pertama, kita klik Analyze, kemudian Compare Means, dan One Way ANOVA. Kita masukkan Y, yaitu prestasi belajar, ke dalam dependent, dan selanjutnya masukkan variabel kategori X1, X2 yang telah diklasifikasikan ke bagian faktor. Selanjutnya kita klik Option. Nah, kita centang homogeneity of variance test, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasilnya ya, uji T independent sample test. Tujuannya adalah mengukur apakah ada perbedaan kinerja guru antara dua kelompok pelatihan tinggi dan pelatihan rendah. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita melakukan uji T pada SPSS. Kita pilih Analyze, kemudian regresi linear berganda. Kita masukkan data Y ke dependent list X1 dan X2 ke dependent list. Kemudian klik OK. Nah, maka kita akan langsung mendapatkan hasil uji T dan ANOVA-nya seperti ini. Ya. Di mana interpretasinya yaitu jika besar dari 0,05 maka artinya pelatihan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja guru. Dan keterampilan mengajarnya itu juga besar dari 0,966 ya. Artinya keterampilan mengajar juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja guru. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan berdasarkan hasil uji T dapat kita simpulkan bahwa pelatihan maupun keterampilan mengajar
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru secara parsial. Model ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar kedua variabel tersebut kemungkinan lebih berperan dalam mempengaruhi kinerja guru. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu uji ANOVA. Ya, adapun tujuan dari uji ANOVA ini adalah untuk menilai pengaruh simultan dari pelatihan yaitu X1 dan keterampilan mengajar yaitu X2 terhadap Y kinerja guru serta interaksinya. Nah, ini tabelnya ya, di mana nilai signifikans 0,903 besar dari 0,05 yang artinya model regresi tidak signifikan secara simultan, atau dengan kata lain, pelatihan dan keterampilan mengajar secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Nilai F-nya 0,103 yang ini juga menunjukkan bahwa kemampuan model menjelaskan variasi kinerja guru sangat lemah. Nah, berdasarkan uji ANOVA, dapat kita simpulkan bahwa secara simultan, variabel pelatihan dan keterampilan mengajar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini konsisten dengan hasil uji T sebelumnya yang tadi itu yang menunjukkan bahwa keduanya juga tidak signifikan secara parsial. Maka disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang mungkin lebih relevan dalam menjelaskan kinerja guru. Baik, Bapak dosen dan juga teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis uji normalitas, homogenitas, uji T dan juga ANOVA yang menggunakan SPSS 25. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Estuhuno dan juga teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.